Jalan ini merupakan jalanan yang cukup ramai dilewati oleh para pengendara pada siang hari. Namun ternyata semua berubah ketika menjelang malam. Sampai itu pas begitu saya pulang juga ikut itu ke rumah karena saya juga dengar di situ itu ada sosok perempuan tua yang sering tiba-tiba. Berani nonton? Atau takut gelap? Karena semua yang kalian takutkan akan kita ungkap bersama-sama pada malam ini. Selamat datang kembali di Gelap Bandung bersama aku Jessie Jasmine yang akan menemani kalian untuk membagikan cerita-cerita mistis, horor, serta urban legend yang ada di kota Bandung. Setiap kota pasti memiliki cerita legenda dan mistisnya sendiri. Di Bandung ada sebuah jalan yang bernama Jalanan Babakan Siliwangi, atau kita kerap sebut dengan Jalan Baksil. Jalan ini merupakan jalanan yang cukup ramai dilewati oleh para pengendara pada siang hari. Namun ternyata semua berubah ketika menjelang malam. Di sana terdapat sebuah kisah mistis yang menjadi salah satu cerita yang terus hidup, menyebar dari mulut ke mulut, yang hingga kini kita kenal sebagai salah satu urban legend paling ikonik di kota Bandung. Penampakan yang muncul menurut pengakuan beberapa pengendara seperti melihat boneka yang ada di atas pohon, menggantung-gantung dan melayang-layang di atas pohon, munculnya bau amis yang tidak sedap, atau bahkan muncul suara tangisan anak kecil yang disusul dengan kemunculan sosok yang tiba-tiba berdiri di pinggir jalan bahkan di tengah jalan, selalu membuat fokus para pengendara terganggu. Sebelum Dark Match lanjut nonton, aku minta Dark Match untuk komen dulu di bawah. Apakah kalian pernah lewat di jalanan Baksil ini? Atau bahkan kalian pernah mengalami kejadian mistis? Melansir dari sebuah artikel, misteri yang paling terkenal di jalan ini adalah adanya hantu boneka. Konon katanya kejadian ini bermula pada sekitar tahun 1980-an, yang dimana terdapat sebuah malam yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan penuh ceria dari sebuah keluarga, yang terdiri dari sepasang ibu dan ayah, serta satu anak gadis kecil bernama Uci. Ketika itu, keluarga itu hendak makan malam di daerah Jalanan Baksil. Dan saat mobil mereka hendak menyeberang ke restoran, tiba-tiba terdapat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah seberang. Kejadian itu menyebabkan seorang anak perempuan dari keluarga tersebut terpental jauh ke dekat sebuah pohon yang ada di sekitar Jalanan Babakan Siliwangi. Nah, dari cerita yang ada, ternyata Uci ini memiliki satu boneka yang menjadi kesayangan dan selalu dibawa kemana-mana. Dan katanya, bahkan saat kecelakaan terjadi pun, Uci dalam keadaan sedang memeluk boneka tersebut. Dan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, Uci dan keluarganya sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan di masa perawatan, ketika para dokter dan suster yang sedang merawat Uci berusaha untuk menolong hidup Uci dan keluarganya, Uci selalu bertanya satu hal. Satu yang dia tanyakan adalah, boneka Uci ada di mana? Dan itu dia tadi sepenggal kisah awal dari kejadian di Jalanan Babakan Siliwangi yang hingga kini menjadi kisah mistis yang ada di Jalanan Baksil. Apakah kalian percaya dan ingin tahu lebih lanjut? Malam ini aku akan mengajak kalian semua untuk menginvestigasi secara langsung di Jalanan Baksil untuk mengungkap kebenaran serta keaktual yang ada. Jangan kemana-mana karena semua fakta dan rumor serta mitos yang ada di Bandung akan kita ungkap bersama-sama hanya di Gelap Bandung. Di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Selamat malam Dark Mates. Walaupun di luar hujan dan juga suasana sudah sedikit dingin dan mencekam, tapi aku dan tim akan terus berusaha untuk mengajak Dark Mates semua untuk menginvestigasi lebih lanjut di TKP dan serta Jalan Babakan Siliwangi. Kalau begitu aku menghimbau buat Dark Mates semua, jangan ada yang kemana-mana dulu.
Karena siapa tahu Darkness menemukan sesuatu yang janggal di sana. Langsung saja kita berangkat ke TKP. Darkmates, ternyata kita sudah dekat dan juga udah daerah Babakan Siliwangi, yaitu TKP ini yang akan kita kunjungi dan investigasi bersama-sama. Kalau kita lihat memang banyak pengendara motor dan mobil yang lewat lalu lalang, tapi semuanya ditutupi dengan pohon yang rindang hingga suasana sedikit mencekam. Sepertinya ini emang yang sudah kita ceritakan sebelumnya bahwa banyak pohon yang digantungi dengan boneka-boneka. Apakah memang udah deket ya Des di sini? Iya, ini udah deket. Siapa aja? Oke. Selamat malam Darkmates, dan ternyata akhirnya kita sampai juga. Memang melewati perjalanan yang panjang. Kita sudah ngeliat tadi di daerah Jalan Babakan Siliwangi banyak pengendara motor, pengendara mobil yang lalu lalang, tapi memang pohon-pohon ini kalau kita lihat menutupi semua itu, sehingga jadi terkesan mistis dan horor. Nah, di Jalan Baksil ini kita pun juga penasaran aku sebenarnya melihat apa ada di dalamnya, sejauh mana sebenarnya. Kita langsung menginvestigasi Jalan Babakan Siliwangi lebih dalam. Langsung saja kelihatan. Darkmates, sekarang kita sudah ada di Babakan Siliwangi. Jujur memang sedikit melelahkan karena jalanan yang panjang dengan luas Babakan Siliwangi yang sangat-sangat besar. Dan sebenarnya rasa penasaranku belum terjawab semuanya. Jadi mungkin aku pengen, katanya kalau nggak salah dari tim Gelap Bandung tuh memang sudah menyiapkan seseorang yang mungkin aku pengen tanya-tanya juga. Sorry. Hah? Aku mau arahin kamu, kita udah nyiapin narasumber. Oke. Buat ngobrol. Oh, kamu udah ready? Udah ready. Kamu udah siap kan? Oke. Ya udah siapin aja pertanyaannya ya. Oke. Kita sambil jalan ke Di sana? di sana. Dia udah ada dari pihak sini juga sih. Oke. Soalnya Nggak, boleh tanya apa aja berarti? Oke, saja. Tanya aja. Sebanyak-banyaknya aja. Oke. Oh, oke. Punten, selamat malam, Bapak. Iya. Kang siapa? Agus. Kang Agus. Kang Agus. Ya, Iya. aku JJ. Iya. Oke, izin duduk ya, Bang. Boleh, silahkan. Lanjut ya. Oke, siap. Ya. Siap. Selamat malam, Akang. Selamat Perkenalkan, malam. sebelumnya nama aku Jessie Jasmine. Mungkin Akang boleh panggil aku JJ. Boleh. Aku bakal menemani Akang di sini. Mungkin aku nanya banyak banget, jadi jangan bosan aku tanyain ya, Kang. Siap. Oke, mungkin Akang boleh perkenalan diri dulu ke para teman-teman semua yang nonton gitu. Oh, boleh. Perkenalkan diri, nama saya Kang Agus, pengelola di Babakan Siliwangi dari Dinas DPKP. Oke, berarti pekerjaannya Akang sendiri di Babakan Siliwangi ini sebagai apa? Atau menjaga atau membersihkan, apa emang selalu di sini gitu? Jadi begini teh ya, untuk pengelola ini kita itu membersihkan dari ujung sampai ujung gitu kan. Jadi dari mulai atas sampai bawah sampai keliling juga. Jadi menjaga kebersihan. Sampai malam pun ini Abah juga tetap menjaga. Iya, jadi aku juga menjaga. Betul. Kang, sebenarnya gini, mungkin izin dari tim Gelap Bandung beserta dengan aku JJ, kita tuh penasaran tentang suatu hal yang ada di sini. Yang mungkin sebenarnya selalu menjadi apa ya, urban legend di Bandung ya, selalu menjadi kisah yang dibahas-bahas terus ya. Itu sebenarnya memang tadi aku ngelewatin jalan Babakan Siliwangi memang gelap. Emang suasana selalu kayak gini ya, Kang? Memang suasananya kayak gitu. Gelap di gini. daerah situ memang begitu. Emang selalu suasana gitu. iya. Sering ngerasa nggak kuat sih aku jujur. Memang gitu ya. Oke, memang aku penasaran sebenarnya gini. Yang cerita itu kan tentang apa ya, kejadian dari zaman dulu ya, yang katanya kecelakaan itu bener ada nggak sih?
Ada memang ada. Memang berarti ada. bukan mitos ya? Bukan, itu bukan mitos, itu fakta real. Kejadiannya gitu pasti gimana sih Bang? Kang kalau bisa sampai kayak gitu jadi kisah mistis akhirnya itu kenapa? Jadi saya juga menurut cerita warga sekitar sih memang dari apa yang keluarga itu pakai mobil, kayak ada yang menyeberang katanya gitu. Nah akhirnya sampai dan yang anak perempuan itu meninggal. Jadi arwah penasaran Iya, seperti itu ya. betul. Kalau aku penasaran, kalau dari Akang sendiri, apakah Akang pernah merasakan sesuatu atau mungkin kejadian apa gitu? Pernah nggak sih kan? Sering, kalau untuk merasakan itu sering, kejadian juga sering gitu kan. Kejadian seperti apa sih Kang kalau boleh tahu? Kayak kalau kejadian ya saya seperti di apa ya, kayak seperti didorong atau apa sering lah kalau Sampai mengganggu fisik berarti ya? atau untuk apa, untuk kita nih lagi video call ada di belakang kita ada yang Sampai ganggu gitu? Iya, tapi kalau ganggu enggak sih. Enggak, cuman memang berarti dia kalau lagi video call ya selalu ada. Sampai itu pas begitu saya pulang juga ikut itu ke rumah. Saya jangan sampai ya berarti ya. Enggak, kalau misalnya diganggu seperti kalau lagi video call didorong gitu, bentuknya seperti apa sih Kang? Itu perempuan, bentuknya perempuan, mukanya hancur, rambut panjang. Nah seperti itu ya. Agak udah ini oke. Gini, kalau misalnya dari Akang sendiri gitu ya, apakah dari Akang sendiri tuh sudah memiliki kemampuan atau memang ya merasa aja gitu? Apa punya kemampuan? Kalau untuk kemampuan, saya sih sebenarnya tidak mau cerita itu, tapi saya merasakan Gak aja. apa-apa, oh, berarti memang merasakan. ngerasa ya, betul. kuat ya feelingnya Iya, berarti ya Kang. betul. Iya. Sempat baca cerita juga, Jeje tuh sempat baca cerita bahwa katanya memang orang-orang di Babakan Siliwangi itu memang mereka yang berkeliaran itu ada anak kecil yang memang mereka itu seperti apa ya, hancur mukanya. Apakah benar? Benar, Seperti itu? benar adanya seperti itu. Seperti apa Dan sih? anak kecil itu cari-cari bonekanya, gitu kan. Cari boneka. Sampai kita lagi tengah malam, lagi apa, ada lah, gitu kan. Memang seperti itu. Oke, berarti memang hantu anak kecil itu memang benar adanya ya? Ada. Bentukannya seperti di sini tuh seperti apa aja sih Kang? Kalau untuk di sini itu bentuknya ada yang merah, ada yang ya kayak bayi terbang gitu kan, kayak yang hitam tinggi besar gitu. Banyak lah kalau di sini. Ini memang sedingin ini ya? Oh, kalau gitu emang mohon maaf, kalau mau ini boleh kita pindah. Itu nggak apa-apa Kang? Nggak apa-apa. Ayo kalau tapi mau dilanjut. emang sedingin ini gitu ya? Boleh kita dilanjut ke ini. Maaf ya punten ya Kang. Nggak apa-apa. Jadi nggak bagus, sorry Kang. Maaf. Oke. Kamu Jeje. Aku sudah di sini. Silakan Kang. Ya. Selamat. Oke. Siap ya? Lanjut Kang. Siap. Aman. Oke. Paling kita pengen masih nanya-nanya lagi aja ya Kang. Boleh. Maaf jadi pindah karena kayaknya kuat di sana ya Kang. Iya betul. Memang apa? Emang bentukannya di sana tuh apa sih sebenarnya Kang? Itu memang banyak sih di sana banyak. Ada emang banyak yang kuat di sana juga. Dari dalam itu. Dari dalam. belakang kita tadi itu. Karena ternyata juga emang tim kita juga banyak yang gak kuat ternyata, makanya juga akhirnya kita pindah. Oke, sebenarnya gini ya Kang, itu kan juga tentang keselamatan para pengendara yang ada ya. Sebagai seorang yang memang akan menjaga daerah tempat ini, itu apa sih Kang pesan-pesan buat orang-orang biar itu tuh gak ada kejadian lagi, itu semoga jadi terakhir kali gitu. Jadi kalau pesan buat saya itu yang pengendara itu mesti hati-hati aja, apalagi di apa yang sebelum jembatan itu. Nah disitulah yang banyak sering terjadi kecelakaan. Memang itu kejadiannya sering ya Kang. Karena saya juga dengar di situ itu ada sosok perempuan tua yang sering tiba-tiba nyebrang. Jadi memang mengagetkan sebenarnya. Nah itu banyak kecelakaannya di situ. Oh, kesenjangan umur anak kecil ada, memang orang tua juga ternyata ada. Iya gitu. betul. Yang kita tahu kan mungkin beberapa di internet itu kan sering ngomong gitu ya bahwa katanya hantu bonekanya itu tuh digantung ya, digantung gitu, katanya digantung di pohon-pohon terus untuk katanya menggantikan bonekanya si Uci gitu ya katanya. Itu bener nggak sih Kak? Betul itu. Bener memang menggantikan. Iya. Dan untuk menghilangkan si arwah yang penasaran. Supaya tidak bergentayangan gitu kan. Oh, hingga. Nah makanya jadi
ada orang yang mencari fakta di sini itu jarang ketemu gitu kalau sama anak kecil itu. Kenapa atau memang? bonekanya. Karena Ya udah karena ada memang penangkalnya. udah ada ininya, ada Betul, penggantinya ya. itu kan. Memang sama masyarakat sekitar ya. Kalau boleh tahu Kang, daerah sini tuh daerah apa ya, Babakan Siliwangi ini yang paling kuatnya di mana sih Kang? Yang paling kuat di dalam sekitar lapangan adu domba. Memang kuatnya itu seperti apa sih Kang? Akang pernah ngerasain apa gitu di sana? Di situ memang banyak gangguan bermacam-macam lah makhluk. Ini seperti kayak bola api, seperti ya mohon ya kita sebut aja ya, kayak pocong, kayak kuntilanak hitam yang apa merah gitu kan. Macam-macam warna. Macam-macam di situ ada bayi yang biasa terbang, kita gitu kan. tahu kan biasanya putih ya, tapi ini merah hitam ada yang merah gitu ya. ada. Iya. Berarti memang himbauan juga buat para pengunjung sini yang nggak boleh bengong dan ya gimana ya, harus tetap di sini menjaga. Jadi, ya. Kayak yang keliling juga, misalkan kalau udah sore itu jangan sampai melamun lah gitu kan. Iya kan. Tutupnya jam berapa sih? Ini tutup jam 6. Jam 6 memang udah semua. Jam 6 nggak ada kegiatan tutup. gitu ya. Dan alhamdulillah kita dapat izin, terima kasih ya Kang. Sama-sama. Ya mungkin nggak tadi apa-apa. pertanyaan terakhir dari JJ sendiri ya udah lumayan cukup membantu, sangat sih menurut JJ sangat membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi terakhir nih Kang, terakhir banget kalau dari Akang sendiri, apa sih Kang pesan-pesan untuk orang-orang di daerah sekitar, mungkin buat yang ke Babakan Siliwangi atau bahkan pengendara-pengendara yang ada itu, apakah pesannya gitu? Kalau untuk orang-orang yang sering datang ke sini, satu harus tetaplah berhati-hati gitu kan dengan ucapan, jangan sampai gitu kan kebanyakan ada orang sompral ya, benar. Jangan sampai seperti itulah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kang Agus sama-sama. untuk JJ dan juga tim Gelap Bandung. Maaf kalau mengganggu jadinya. Nggak apa-apa. Jadi banyak cerita tentang Kang Agus, banyak belajar juga bahwa kita memang apa ya, dasarnya kita harus menjaga alam kita ya, sekitar kita gitu ya. Gitu aja sih Kang. Mungkin itu tadi yang mungkin tadi Dark Match. Kang Agus bilang teman-teman Dark Match boleh banget ya Kang kesini ya. Boleh, dari jam berapa tuh dibolehinnya? Boleh silahkan. Dari pagi. dari pagi juga sampai jam 6 pokoknya tetap harus tahu diri, menjaga attitude dan segala macam, juga menjaga lingkungan sekitar gitu ya Kang ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau begitu jangan lupa untuk tetap nonton di episode selanjutnya. Ditunggu. Akang juga tonton ya Kang. Harus pokoknya mesti kudu. Tentu juga untuk pantengin terus Instagramnya dan media sosial lainnya. Terima kasih dan hanya di Gelap Bandung, di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Slide 4, scene 1, shot 1, take 1. Ini aku minta kalian semua untuk komen ya. Ntar arahin ke sini juga ya. Ya. Oh, sabar. Aman. Sound. Aman. Slide 17, scene 2, shot 2, take 17. Sabar. Cut. Gal ulang jam.